saudara, kita Niko Tulalisi, founder dari Amboina Ukulele Kids Community, dan kita alumni dari short course Australian Award Sustainable Tourism 2019. Hai, nama saya Renata Nikiulu. Saya seorang dosen dari FKIP Universitas Patimura, program studi pendidikan bahasa Inggris. Saya penerima beasiswa dulunya pada zaman 2005 masih dengan nama Australian Development Scholarship atau ADS, dan saya menerima beasiswa itu 2005. Nama saya Umel Tula Betubun, tapi biasanya dipanggil Alto. Sebagai penerima beasiswa ADS tahun berapa ya? Tahun 2007-2008. Jadi lulusnya tahun 2008 untuk master Business Conflict Resolution dari University of Queensland di Queensland, Australia. Saya Stanley Ferdinandus, salah satu alumni untuk program Sustainable Tourism Development dari penerima beasiswa Australia Award Scholarship tahun 2018. Ya, aktivitas saya sampai saat ini masih sama, bermain ukulele, melatih anak-anak bermain musik ukulele, dan juga mengajar ukulele di sekolah, dan juga masih tetap terjalin hubungan dengan warga Darwin terkait dengan hubungan untuk masalah ekonomi di Kota Ambon dan krisis COVID. Aktivitas saya selama setelah saya kembali dari Australia itu sekarang ini saya menjadi master trainer untuk English Language Training Assistant atau ELTA untuk Maluku dan Maluku Utara. Kedua, saya menjadi Chief Editor di Matai International Journal of Language Education, dan itu baru saja kita terbit 2 volume. Aktivitas yang ketiga itu saya sebagai salah satu founder untuk English Community. Dalam hal ini berhubungan dengan non-profit organization yang lebih banyak terlibat dalam pelatihan-pelatihan atau workshop yang berhubungan dengan pendidikan, festival IELTS, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Oke, jadi sampai dengan tahun ini itu aku udah bekerja di bidang peace and conflict resolution termasuk terorisme sudah hampir 21 tahun. Jadi beasiswanya itu melengkapi pekerjaanku sebagai seorang profesional di bidang konflik and terorisme. Dan saat ini dikenal sebagai analis konflik dan keamanan, baik untuk Indonesia maupun untuk Timur Tengah, karena semenjak selesai beasiswa saya bekerja di Timur Tengah dari tahun 2009 sampai 2018. Saat ini saya bertugas sebagai dosen di Politeknik Negeri Ambon sebagai dosen komputer untuk jurusan administrasi bisnis. Selain sebagai seorang dosen, aktivitas saya keseharian juga adalah seorang pendiri dan direktur eksekutif dari Yayasan Pendidikan Eka-Leka untuk beberapa program-program pendampingan dan community development untuk mendukung peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Provinsi Maluku. Dan pastinya kegiatan lainnya yang berhubungan langsung dengan topik dari course yang saya ambil di Australia, yaitu tentang tourism. Saat ini juga saya sementara mengembangkan salah satu manajemen event organizer yang bergerak di bidang sport dan tourism, yaitu karena berkaitan dengan hobi saya sebagai seorang go racer, tapi juga saya sedang melakukan aktivitas lari dan berenang. Tentang pengalaman kita ikut studi di Australian Award di Griffith University, itu sesuatu yang sangat penting bahwa ketika kita ada di Indonesia dengan level tertentu dan ketika kita bisa berpindah belajar di negara yang lebih besar dengan level edukasi yang lebih tinggi, itu sangat baik
kita sendiri merasa sangat bersyukur bahwa bisa terlibat, bisa diterima di situ, diajarin di situ. Kita bertemu dengan orang-orang hebat di sana, di Queensland, dosen-dosennya, profesor-profesor yang luar biasa, tetapi rendah hati sekali mau membimbing ketorang, membimbing beta yang datang dari Ambon dan merubah dari seperti mutiara yang kotor menjadi mutiara yang bersih dan bersih. Di sana dibentuk, ditempa untuk menjadi orang yang bisa lebih kuat, lebih mapan, berpikir lebih luas, melihat Maluku dari kacamata yang lebih besar. Dan memang penting sekali kita belajar di sana. Kesempatan luar biasa, kampusnya bagus, bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain, dan kita saling sharing juga, menceritakan tentang Maluku. Jadi ikut Australian Award Scholarship itu tidak hanya untuk sekedar belajar, tetapi itu menjadi media untuk kita juga menimba pengalaman, dan kita share pengalaman kita ke orang di Australia, sehingga mereka juga menerima apa yang kita punya pengalaman, saling bertukar experience. Satu hal yang sangat saya senang yaitu time managementnya. Jadi bagaimana kita mengatur waktu belajar, waktu membuat assignment, apalagi juga yang berhubungan dengan kita harus discussion. Nah, yang enaknya adalah kita bisa atur waktu di entertainmentnya. Jadi karena kita lokasinya di Queensland dan saya itu di Toowoomba, itu kita mendapat kesempatan untuk bisa setiap hari Sabtu kita turun gunung istilahnya, kan Toowoomba itu kan turun gunung, lalu kita bisa ke banyak amusement park. Jadi ada Dreamland, ada SeaWorld, macam-macam. Kalau di Queensland itu enak sekali. Nah, itu salah satunya. Jadi sebenarnya pengalaman studi itu luar biasa ya. Engagementku dengan Australia bukan pertama kali dapat beasiswa itu. Tahun 90 itu sudah dapat pernah bersekolah di Australia sebagai peserta pertukaran siswa, sister city antara Maluku dan Australia, atau Maluku dan Darwin pada saat itu. Dan pengalaman beasiswa itu memberikan landasan akademik bagi pengalaman kerjaku. Pengalaman short course di Australia bagi saya itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa dan yang sangat berharga buat saya, karena sejatinya saya memiliki satu passion yang luar biasa di luar pendidikan, yaitu bagaimana bisa mendorong kemajuan Maluku juga dari sektor turisme. Ketika saya melakukan short course di Cairns, di Gold Coast, di Griffith University, ada banyak sekali pengetahuan yang saya dapatkan tentang bagaimana strategi untuk mengembangkan pariwisata lokal, yang bagaimana itu juga bisa mendorong untuk keberlanjutan dari kehidupan masyarakat setempat. Kalau pribadi beta lebih memilih Australia ketimbang negara lain, karena yang pertama Australia cukup dekat dengan kita di Maluku, khusus di Kota Ambon. Kita punya hubungan sejak Perang Dunia Kedua dengan kita punya orang-orang tua, dan memang dasarnya orang Australia juga cukup baik ke kita. Kalau bicara dari dia punya manfaat edukasi, pendidikan, Australia cukup luar biasa. Universitasnya sudah cukup maju dengan teknologi yang luar biasa, dan kenapa kita lalu memilih Australian Award? Karena yang satu, kompetisinya memang juga cukup sulit, tetapi kita orang timur itu lebih dikasih kesempatan lebih besar, karena melihat memang Australia lebih fokus ke Indonesia Timur, sehingga kenapa harus belajar ke Australia selain dapat ilmu, tapi kita punya peluang untuk mendapatkan itu lebih besar. Sekarang tantangannya itu ada pada kita, yang menentukan orang bisa sekolah di Australia, bisa dapat Australian Award Scholarship, itu bukan Australianya, tapi orang sendiri punya kemampuan menyiapkan diri. Tidak bisa kita datang dengan nilai 4 kalau kita mengharap dia dapat 100. Australia itu sangat senang berubah dari orang yang punya nilai 4 jadi 6, ketimbang yang 7 jadi 9. Tetapi kita yang harus mempersiapkan diri dengan segala matang. Ada banyak kelebihan lain yang bisa menunjukkan kita punya kekurangan di akademik, yang menjadi bahan-bahan pertimbangan. Universitas di Australia itu memiliki begitu banyak peringkat-peringkat tertinggi, tapi dengan bidang ilmu berbeda-beda. Contoh kayak USQ, kampus saya, mereka memiliki peringkat
peringkat tertinggi sebagai distance learning atau sekolah kuliah jarak jauh. Sedangkan kalau Flinders Uni lebih ke education, karena itulah peringkat mereka peringkat tertinggi. Ada University of Sydney, itu bagusnya untuk public health. Gitu. Nah, selain sebagai universitas yang tertinggi di Australia itu memiliki begitu banyak program studi yang bisa kita pilih, jadi variasinya akan sangat banyak, pilihannya lebih banyak. Nah, jadi itu salah satu yang menjadi pilihannya. Kalau yang berikut ya mungkin beberapa daerah memiliki tingkat tingkat untuk tinggal ya, biaya tinggal, biaya living costnya, biaya tinggal itu ada yang lebih murah, ada juga yang standar karena kota besar. Tapi sebenarnya karena pilihannya lebih banyak di Australia untuk alasannya. Beasiswa itu adalah rahmat ya. Ini kan istilahnya uang cuma-cuma gitu yang diberikan, tidak membiayai negara, tidak membiayai orang tua, tidak membebani negara, tidak membebani orang tua, tapi insentif yang merupakan juga retribusi bagi kemampuan teman-teman. Jadi jika teman-teman tertarik untuk karir profesionalnya jauh lebih bagus, sebaiknya mencoba. Dan ada kuncinya juga kok mencoba untuk mengikuti beasiswa Australia yang sayangnya COVID dia semakin berkurang, tapi tentunya kesempatan itu akan tetap ada. Jadi aku sebagai alumni ADS, Alumni Student Awards, encourages teman-teman supaya ayo ikut beasiswa, karena kalau ikut kemungkinannya dapat, kalau nggak ikut pasti nggak dapat. Buat saya juga mendapatkan kesempatan untuk beasiswa di Australia, buat saya itu adalah sesuatu hal yang sangat kembali lagi saya sampaikan sangat berharga ya. Nah, jadi pembelajaran selama beberapa minggu di Australia, saya harus akui bahwa itu turut mengubah berandil untuk membangun saya punya mindset dalam melihat bagaimana membangun Maluku ke depan, khususnya di sektor turisme. Dan dari situ saya melihat bahwa education, tourism, and sport itu ketika kita kolaborasikan dan itu bisa dikemas dengan pendekatan yang lebih sederhana, itu bisa mendorong banyak dinamika bagi berbagai hal, bisa mendorong munculnya sportivitas, kompetisi, anak-anak bisa berlomba, ke depan mereka bisa menjadi atlet-atlet besar, daerah pun juga bisa mendapatkan penambahan income, dan ke depan mungkin Maluku bisa menjadi destinasi internasional untuk aktivitas-aktivitas sport tourism. Ya, harapan kita untuk anak-anak muda di Maluku untuk tetap semangat belajar, jangan pernah merasa bahwa kita terpuruk ketimbang daerah lain. Kita orang Maluku punya kapasitas yang sama ketika dikasih panggung yang sama, bahkan kita punya kesempatan untuk berbuat lebih. Tetapi hal yang paling penting yang seperti yang tadi kita sudah sampaikan, kita harus tetap memenuhi, mengembangkan diri. Jangan bermalas untuk mencari informasi, jangan bermalas untuk belajar. Yang paling utama itu jangan cepat patah semangat. Apply pertama ditolak, coba lagi apply kedua ditolak. Ada satu kunci yang kita tulis bahwa ketika kita gagal di manage yang ini, kita cari manage yang lain, tetapi dari jalan yang berbeda. Nah, itu yang harus dilakukan oleh anak-anak di Ambon, bahwa semakin banyak mencoba, semakin banyak membuat experience itu lebih baik. Yang paling utama, tingkatkan kemampuan berbahasa Inggris, karena itu modal utama untuk mendapatkan beasiswa. Dan harus punya kapasitas yang lain untuk sebagai media penunjang. Tidak hanya fitur Student Award, tidak hanya fokus di pintar bahasa Inggris, tetapi harus ada hal yang lain. Hal yang lain itu apa? Ya itulah yang harus dicari sendiri untuk penuhi diri sendiri. Menulislah cerita tentang Anda, buatlah sejarah tentang Anda di atas tangan Anda sendiri. Pertama, don't give up, jangan menyerah. Segala tantangan tuh berbeda-beda di setiap bidang yang berbeda-beda. Masing-masing orang punya tantangan. Saya sendiri tantangannya pada saat itu harus betul-betul pelajari, membuat assignment, tugas 5.000 kata dan begitu banyak yang harus kita lakukan, tapi tidak bisa putus asa. Jadi tidak boleh give up. Yang berikut adalah do your best gitu. Mau apapun yang terjadi, berbuatlah yang terbaik, karena itu yang nanti
kalian akan bawa pulang ke daerah masing-masing. Jadi yes, that's the one. Harapannya adalah yang pertama apa aja, don't take it for granted ya. Kita punya kemampuan, teman-teman punya kemampuan, jadi harus dieksplorasi. Yang kedua adalah harus selalu berpikir ke depan, jangan berpikir ke depan, artinya berpikir regional dan berpikir global gitu. Kita harus bisa menjadi leader di dalam iklim atau environment di mana persaingan itu udah sangat tinggi. Jadi, dan yang ketiga nggak perlu takut. Kebanyakan orang udah mau membuat sesuatu udah takut duluan, wah bahasa Inggrisnya jelek atau apa, mungkin nanti kalah sama yang lain. Tapi ya kalau ketakutan kan istilahnya begini, ketakutan adalah normal, tapi menjadi takut itu adalah pilihan. Jadi jangan memilih untuk menjadi takut, untuk berhadapan dengan iklim yang semakin kompetitif. Salah satunya adalah dengan mengikuti beasiswa Australia Awards. Mengajak semua teman-teman, adik-adik, kakak-kakak atau siapapun yang masih punya semangat untuk belajar, untuk jangan takut mencoba mendapatkan atau mendapat kesempatan untuk studi di Australia dengan program dari Australia Awards Scholarship, baik untuk long term maupun untuk program short course-nya. Dan kenapa Australia Awards juga? Karena Australia Awards juga menyediakan program ELTA. Nah, program ELTA ini baik untuk teman-teman coba untuk apply, karena dia akan membantu teman-teman yang rindu untuk sekolah di luar negeri, khususnya di Australia, untuk dipersiapkan dari segi bahasanya.